Ini memang benar-benar harus kita mulai dari nol. Kita harus menikmati prosesnya. Maksud saya apa menikmati prosesnya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya rekan-rekan, kembali lagi kita ke channel Peternak Muda. Pada sore hari ini saya akan membuat video tentang karena di kolom komentar Mas, terutama yang kemarin ada dari yang TKI di Taiwan, terus TKI di Singapura minta WA, saya kasih, Mas saya kalau pulang pengen usaha seperti ini, coba kasih tips-tipsnya. Ya ini saya bukan menggurui ya rekan-rekan, ini adalah berdasarkan pengalaman saya dan pengalaman kawan-kawan saya yang pernah mencoba. Ini usaha ayam seperti ini memang benar-benar harus kita mulai dari nol. Kita harus menikmati prosesnya. Maksud saya apa menikmati prosesnya? Ada peternak yang melihat peternak lain berhasil, dia hanya memikirkan keuntungan dan keberhasilannya saja, tetapi tidak memikirkan dan memperhitungkan prosesnya, terus kendala apa saja yang di lapangan yang dihadapi itu dia tidak memikirkan, dia hanya memikirkan untungnya. Kemarin satu contoh di lingkungan saya, tadinya dia peternak sapi, melihat usaha ayam seperti ini, terus usaha pembibitan, terus setiap harinya bisa membuang ayam taruhlah 30 ekor saja. 30 ekor kalau 1 kilo kita kali 38.000, ya memang sudah dapat 1 juta per harinya kalau bisa kita buat per hari atau per minggu pembuangan ayam seperti itu. Nah, dia mungkin tergiur ya, karena kan kalau sapi untungnya setengah tahun sekali, Mas, bukan untung, pembongkaran atau penjualannya setengah tahun sekali. Nah kalau ayam ini bisa kita siasati, bisa kita setel. Jadi taruhlah seminggu kita terjunkan DOC 100, terus jarak seminggu lagi terjunkan 100. Jadi nanti kita per minggu, bahkan bisa per hari pun kita bisa panen ayam. Jadi pemasukan kita bisa per hari rekan-rekan. Terus kembali lagi ke awal tadi, bagi rekan-rekan yang masih bimbang untuk memulai, pesan saya cuma satu. Ini bukan menggurui lagi, kembali lagi pesan saya cuma satu. Rekan-rekan persiapkan dulu, jangan langsung main partai besar, terutama untuk ayam ya. Unggas ini adalah hewan yang sangat rawan. Resiko pertama kita pasti menghadapi virus. Resiko kedua, kita kalau salah pakan, saya pernah mengalami, saya salah pakan pengennya kita irit, malah ayam 3,5 bulan saya baru tembus 1 kilo karena saya salah pakan. Nggak apa-apa, itu pengalaman. Makanya ini saya sharing pada rekan-rekan, ini cara-cara yang benar yang sudah saya lewati dari proses dari nol dari saya. Ini cara-cara yang kemarin adukan pakan seperti itu, pakai daun kelor, pakai daun kates, pakai semuanya itu saya sengaja berbagi pada rekan-rekan supaya rekan-rekan bisa mencontoh. Terserah kalau mau dimodifikasi dengan sistem yang lain juga nggak apa-apa. Nah berkaitan itu, kembali lagi kita ke awal. Yang pertama, rekan-rekan baca dulu di lingkungan rekan-rekan, karena setiap wilayah, setiap daerah itu pasti pertama berbeda suhunya, berbeda iklimnya sering hujan atau kemana, itu juga harus rekan-rekan perhitungkan. Jadi jangan langsung main partai besar. Coba rekan-rekan bikin kandang dulu untuk kapasitas 100 ekor DOC atau 100 ekor penggemukan. Nah dari situ rekan-rekan baca, oh dari 100 ini bagaimana perkembangannya, bagaimana ayamnya. Kalau ayamnya sehat-sehat terus pertumbuhannya cepat, berarti lingkungan rekan-rekan itu bagus. Kalau ayamnya kurang cepat atau ini, selain faktor pakan, berarti lingkungan rekan-rekan kurang bagus. Nah itu bisa disiasati dengan yang lain. Mungkin cuaca terlalu dingin, berarti pakan bagusnya jangan yang basah kalau cuaca yang dingin ya. Kalau cuaca panas, pakannya dikasih basah. Dimodifikasi rekan-rekan sambil membaca situasi lingkungan rekan. Terus yang kedua, rekan-rekan baca dulu pasarnya di tempat rekan-rekan. Kalau rekan-rekan mempunyai ayam banyak, terus pasarnya rekan-rekan nggak perhitungkan, nanti rekan-rekan akan bingung waktu penjualan ayam. Tapi kalau menurut saya, selagi rumah makan Padang masih buka,
selagi pecel lele masih buka, selagi rumah makan yang lain masih buka, itu insya Allah ayam pasti laku. Tapi tanda kutip, di tempat wilayah manapun itu pasti berbeda. Contoh, di kabupaten saya ini harga ayam sekitar 36 sampai 38. Untuk mencapai 40 itu sangat jarang, 40.000 per kilo. Tapi di kabupaten sebelah itu bisa mencapai 40 kilo. Padahal lingkungan kabupaten, apalagi yang kita berbeda seperti lingkungan provinsi Lampung, provinsi Jawa dan sebagainya, itu pasti berbeda. Terus rekan-rekan baca lagi, hitung. Rekan-rekan cari referensi para peternak di YouTube pun bisa, nggak harus dari saya, dari yang lain. Rincian biaya pakan dari 100 ayam itu untungnya berapa, itu rekan-rekan perhitungkan. Rekan-rekan jangan mematok, saya dalam video ini pakan satu saknya saya 370.000. Rekan-rekan jangan 370.000. Belum tentu di daerah rekan-rekan 370.000. Jadi rekan-rekan harus benar-benar memperhitungkan sebelum kita memulai sesuatu yang apapun itulah. Sebelum mulai sesuatu harus diperhitungkan, harus kita cek, cross check terlebih dahulu. Lingkungan sudah, pasar sudah. Yang ketiga, cara merawat ayamnya. Banyak channel peternakan, banyak terobosan. Terserah rekan-rekan mau pakai sistem yang mana. Itu bisa rekan-rekan contoh mana yang bagus, rekan-rekan praktekkan. Terus kunci yang keempat, jangan bertanya kepada peternak yang pernah mengalami kegagalan yang terus-menerus. Maksudnya apa? Yang 2 kali 3 kali dia gagal terus, udah jangan dicontoh, itu nggak bisa kepakai. Gagal itu cukup 2 kali kok maksimal. Sekali gagal kita harus belajar, oh salahnya saya di sini. Terus kedua lagi kita coba, salah, gagal lagi, berarti salahnya sini. Ketiga harus berhasil. Kalau ketiga masih gagal, sudah jangan dicontoh. Gagal itu cukup 2 kali, jangan sampai 3 kali. Kalau gagal 3 kali udah keterlaluan itu. Nah, terus yang selanjutnya, setelah semuanya sudah siap, baru rekan-rekan bisa memulai usaha apapun itu. Kalau mau memulai ternak ayam seperti saya, silahkan. Terus jangan juga tergiur dan mau instan seperti lagi. Ini saya buat indukan ini lama rekan-rekan, ini 3 tahunan lebih ini. Jadi rekan-rekan nggak usah ragu ya kalau yang memulai, selagi rekan-rekan berpedoman kepada apa yang saya sebutkan tadi. Insya Allah lah apa yang rekan-rekan akan mulai dengan niat yang baik, insya Allah nanti juga hasilnya akan baik. Jadi saya mulai ini ya sebenarnya udah lama ya rekan-rekan, jadi nggak instan seperti ini. Mungkin rekan-rekan ngelihatnya enak, mungkin rekan-rekan ngelihatnya Mas itu udah bisa nyetak DOC sendiri, pakannya juga bisa paham. Saya dulu pernah mengalami ayam kematian, iya, separohnya pernah. Namanya usaha ya. Pertama awal-awal itu langsung saya diserang oleh angka kematian. Terus yang kedua, saya salah pakan, jadi akhirnya rugi rekan-rekan. Tadinya mau ngirit, malah rugi. Jadi 3 bulan setengah saya baru keluarin ayam itu. Gak apa-apa, itu pengalaman. Saya share-nya kepada rekan-rekan yang memang benar-benar sudah terbukti bagusnya, khasiatnya. Ya ini rekan-rekan, ini musim hujan, nih bisa dilihat. Ini musim hujan. Rekan-rekan lihat, ayam masih sehat semua. Ya karena nih saya kasih jangan beranggapan Mas pakai ampas jamu ketika buat video saja. Ini nih buktinya, masih saya pakai ampas jamu nih, masih saya jemur, masih saya pakai. Nggak ada yang apa ya, demi viewer atau demi apa. Nggak, saya benar-benar yang saya kasih kepada rekan apa yang benar-benar terjadi di kandang saya gitu loh. Ini kemarin musim hujan, lalat banyak, terus kotorannya ini susah. Ini musim di tempat saya musim panen, jadi nyari pekerja untuk ngarungin kotoran ini kan udah mulai banyak rekan-rekan. Ini payah, mereka masih fokus untuk panen padi. Jadi kemarin saya tebar kapur ini, buat kotorannya saya tebar kapur. Terus ini entok tinggal sedikit. Mungkin rekan-rekan kok kandang entoknya itu kosong mas. Jadi gini rekan-rekan, insya Allah alhamdulillah ini nanti setelah ini saya nggak akan melihara entok lagi, karena
saya akan mempersiapkan ini indukan saya ini nanti kalau sudah besar tuh yang persiapan indukan ini masih ada jantan. Nah ini betina semua yang di sana juga ada yang betina. Pokoknya ini sekitaran 400-an nanti saya mau bikin kandang di sini. Saya minta doa restunya ya rekan-rekan ya. Saya mau bikin kandang di sini mentok sampai sini ukuran 9 meter. Nah ini kan sampai sini. Nah sampai sini ini sampai mentok sana ini 9 meter. 9 meter nanti saya akan buat kandang baterai. Jadi dia segitiga di tengah gini. Kandang baterai adu pantat 3 tingkat. Jadi nanti saya punya 6 tingkat untuk persiapan kandang indukan saya. Karena ini sudah ada yang berumur 5 bulan, 4 bulan, 3 bulan. Jadi sudah banyak, nanti udah mulai bingung rekan-rekan. Apalagi yang seperti ini. Jangan rekan-rekan, wah masnya itu mantap sekali punya indukan. Inilah yang harus sabar bagi saya seperti ini yang mau merintis untuk pembibitan. Ini ayam betina ini nggak ada pemasukan sama sekali rekan-rekan. Dari sampai 6 bulan nanti dia nggak akan ngasih pemasukan kepada saya. Karena apa? Karena saya ngasih makan terus sampai dia bertelur rekan-rekan. Jadi kadang ada viewer, Mas, beli indukan di mana? Kalau untuk indukan ayam kampung super seperti ini saya kurang paham. Tapi kalau rekan-rekan memakai ayam ras itu banyak yang siap telur umur berapa bulan ya? 19 bulan apa berapa itu? 19 minggu apa berapa itu ada sekitar 60.000 sampai 70.000. Itu banyak di pasaran. Kalau untuk ayam kampung super ini nggak banyak yang mengembangkan. Nah ini saya mulai mempersiapkan. Jadi dari usia 0 sampai 6 bulan itu benar-benar saya ngerogoh kocek rekan-rekan. Saya ngerogoh kocek untuk ngasih makan sampai dia bertelur. Nah itu saya sabar-sabarnya peternak seperti saya yang baru mempersiapkan ini, yaitu kita benar-benar melihara sama sekali dan tanpa pemasukannya saya nanti. Nah seperti ini nanti saya minta doanya. Nanti kalau ada rezeki saya buat kandang di sini. Terus nanti yang di Jawa-Jawa, yang di Sulawesi, yang di pokoknya yang di seberang-seberang selain Provinsi Lampung, insya Allah bisa tersuplai. Sekarang kita lihat yang baru kita timbang kemarin tuh. Tapi gimana ngambilnya? Nah ini mana ya? Ini masih campur. Nah tuh si tonglor tuh. Nah tuh si tonglor. Ini saya campur karena kemarin nggak cukup lagi kandangnya. Saya campur ini sama indukan sama ini ya. Ini sebagian ada yang pedaging rekan-rekan di sini nih. Nah si tonglor itu 1, 2, pokoknya tinggi-tinggi itu pedaging. Nah itu yang putih-putih tinggi-tinggi. Padahal yang ini, yang kecil-kecil ini memang saya proyeksikan untuk DOC, bukan DOC, untuk indukan. Selanya itu selisih 2 minggu, tapi bisa kekejar bahkan kesalip sama yang video yang kemarin itu tuh hasilnya itu. Nah. Jadi kemarin ada yang netas lagi kita keluarin tuh. Nih ini lihat induk apa DOC-nya tuh, lihat ini ditutup rapat. Nah kalian lihat yang coklat ini, yang coklat nanti itu kebawa bulunya ayam Bangkok yang warnanya agak abu-abu. Nah lihat ini entah umur berapa yang nyatetin bapak, saya nggak hafal. Nah inilah DOC seperti ini. Ini yang rekan-rekan mungkin yang pengen DOC sabar dulu. Karena apa? Karena saya masih mau menghabiskan dulu gen ayam pejantan yang sebelum Bangkok ini masih terbawa. Mungkin nanti 2 minggu lagi mungkin bersih karena udah 2 bulan lebih, tapi masih ditetas, masih
waktu saya tetaskan masih ada yang jengger seperti ini. Ini bibit kecil, ini karena ada ayam hutannya. Ini gennya masih terbawa di sini. Nanti kalau benar-benar sudah bersih semua, sudah postur bangkok seperti itu, nanti saya akan distribusikan kepada rekan-rekan. Nah, ini sudah mulai bertelur. Tadi diambilin karena ada ayam yang lepas. Nah, ini yang black. Nah, inilah saya berbagi semua kepada rekan-rekan. Itu dari dada mana, dari ini saya berbagi. Memang yang saya kunci rapat karena apa? Semua pasti mempunyai rahasia pabrik. Untuk mencetak indukan itu memang memerlukan proses yang sangat panjang, dan itu memang rahasia pabrik saya. Rekan-rekan udah fokus pembesaran aja lah. Kalau mau nyontoh indukan yang silahkan, saya kasih contoh perawatannya. Oke, jadi itu rekan-rekan yang mau memulai jangan bimbang. Yang pertama, kembali lagi, rekan-rekan baca dulu situasi dan kondisinya di lingkungan rekan-rekan. Terus pasarnya rekan-rekan kalian pikirkan. Terus apalagi tadi yang ketiga, biaya pakan. Terus yang keempat, siapa yang merawat? Kalau rekan-rekan pekerja luar kota seperti saya ini, jangan berani-berani meninggalkan itu tanpa ada yang paham terhadap ayam yang di rumah. Kalau saya memang, orang tua saya memang paham karena memang mereka suka ternak. Ya, kalau rekan-rekan yang kerja di luar kota terus kalian tinggalkan, suruh ngurus adik yang ala kadarnya atau suruh ngurus saudara, jangan sampai seperti itu. Nanti yang ada kalian rugi, mending gak usah mulai. Kecuali kalau memang rekan-rekan kerjanya di rumah bisa ngehandle, silakan, nggak apa-apa. Karena rawatan ayam pernah saya bagi cuma pagi, siang, sore sudah. Pagi, siang, sore sudah. Jadi kalau mau beraktivitas kerja pun masih bisa. Yang kerja buruh sebelum berangkat kerja pagi, bereskan dulu ayamnya. Nanti kan kalau buruh pasti ada istirahat siang. Istirahat siang makan, pulang dulu kasih makan, sore pulang kerja kasih makan, beres, selesai. Ini memang bisa untuk sampingan dan memang bisa juga untuk penghasilan pokok kita, bisa. Saya yakin ini bisa. Selagi rumah makan masih buka, selagi pecel lele masih buka, insya Allah pasar daging ayam itu masih tetap buka. Selagi pasar masih buka, insya Allah masih tetap kebuka lebar. Oke, jadi itu rekan-rekan, kiat-kiat dan kunci sukses, bukan bermaksud menggurui. Saya hanya berbagi pengalaman. Semua dari video-video sebelumnya itu berdasarkan apa yang saya alami, saya bagikan kepada rekan-rekan. Oke, terima kasih rekan-rekan. Selamat mencoba, semoga menginspirasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sukses.